Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Al-Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan mengupas ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Apa maksudnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kita lihat dulu ayatnya dalam Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya. Menurut gambar Allah diciptakannya, ya. Perhatikannya ya. Dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 3 kali katanya ya. Ini untuk menjelaskan ya kata kita, ya. Bahwa kata kita itu adalah satu. Ya, seperti Yesus pada saat dia berdoa, ya, engkau, kita adalah satu, ya. Jadi kata kita ini bukan jamak ya. Itu orang-orang yang baru belajar bahasa Indonesia itu harus mengerti juga, ya. Jadi jangan ngotot di dalam kata kita, ya. Karena kita adalah satu, ya. Jadi tidak mungkin Allah itu lebih dari satu, ya. Allah di Alkitab mengatakan Allah satu, ya, dan tidak 3. Jadi kalau baca firman Tuhan tuh baca terus kelanjutannya, ya. Dari Kejadian 1 ayat 26, baca juga Kejadian 1 ayat 27-nya. 3 kali dikatakan nya. Ya, kalau mau diartikan ya, nya itu mewakili ya satu. Begitu. Baik, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita lihat di sini, ya. Kejadian 1 ayat 27 tadi. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Saya satu persatu dulu ya. Gambar dulu ya, baru nanti rupanya ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Kejadian 9 ayat 6 itu ya, Allah membuat manusia itu ya menurut gambarnya sendiri. Artinya gambar Allah itu ya, kalau Allah itu punya tanduk ya manusia juga punya tanduk, begitu ya. Itu gambarnya, itu contoh saja ya. Kolose 1 ayat 15, iya ya, Yesus Kristus adalah gambar yang tidak kelihatan, ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini juga harus hati-hati ini. Kolose 1 ayat 15 ya. Nanti dipelesetin lagi bahwa dia adalah ciptaan. Ya, Kolose 1 ayat 15 nih. Saya bacakan juga ya. Baca juga ayat 16-nya.
Ini kan yang kesenangannya si saksi-saksi Yehova nih. Ya. Tapi baca ayat 16-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, diciptakan oleh siapa? Oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk Yesus. Kalau Yesus itu ciptaan, tidak mungkin ciptaan itu mencipta. Nah, dengar itu ya. Jadi baca ayat tuh langsung. Ya, lihat ayat-ayat selanjutnya. Jelas ya? Bahwa Yesus itu bukan ciptaan, melainkan pencipta. Dialah sang pencipta itu. Ya, dia adalah firman. Ya. Ini harus saya jelaskan dulu supaya jangan jangan pakai nama plesetan. Ibrani 1 ayat 3. Ia gambar wujud Allah. Ini gambar. Lalu kita lihat siapa gambar Allah. Saat penciptaan sorga, makhluk sorga, kerajaan sorga maupun penciptaan bumi yang belum berbentuk dan samudera raya di bumi, ya, saat sebelum segala abad, ya, gambar Allah adalah Roh Allah, ya, dan sudah punya nama, ya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Tapi nama itu masih didiamkan berabad-abad lamanya, belum dinyatakan. Ya. Kolose 1 ayat 16 tadi yang kita baca. Ya. Lalu yang kedua, gambar Allah, ya, sang pencipta segala sesuatu sebelum segala abad adalah firman yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Ya. Sedangkan nama diri firman, ya, sekaligus nama diri Allah belum diungkapkan, masih didiamkan, ya, selama berabad-abad. Ya, dia belum memakai nama dirinya. Miliaran tahun kemudian, saat penciptaan bumi berbentuk bulat, ya, maka firman memakai nama sebutan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, yaitu gambar Allah itu. Silahkan dibaca di Kejadian 2 ayat 4. Itu ya. Yang keempat, di zaman Nabi, ya, pertama yaitu Abraham, ya, Kejadian 20 ayat 7, maka gambar Allah memakai sebutan Tuhan Allah. Artinya Allah yang maha kuasa. Kejadian 15 ayat 2, Keluaran 6 ayat 3. Ya. Yang kelima, barulah di zaman nabi-nabi, ya, kepada Musa gambar Allah itu yang adalah firman itu, ya, memperkenalkan nama sebutannya, ya, yaitu Tuhan, ya, terjemahan dari Yahweh, ya, Tuhan, huruf besar semua, ya. Itu dia memperkenalkan sebutannya, belum namanya, nama dirinya belum, ya, seperti yang terdapat dalam Keluaran 3 ayat 15. Ya. Lalu siapakah gambar itu, gambar Allah itu? Ya. Yang keenam, Tuhan Yahweh itu, ya, Tuhan, huruf besar semua, dibentuk, ya. Gambar Allah yaitu firman dibentuk menjadi manusia. Kok dibentuk? Ya baca aja, memang Alkitab menulis seperti itu. Yesaya 43 ayat 10. Bukan saya yang bilang Allah dibentuk. Kalau para pendeta Tritunggal tidak tahu, berarti mereka tidak pernah baca Alkitab. Ini ayatnya, Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk menjadi manusia. Ya. Juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Maka saat itu gambar Allah menjadi
rupa Allah, ya, yang setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Pada saat Allah dibentuk menjadi manusia, ya Allah sendiri yang membentuk, bukan saya, bukan siapa-siapa, ya kan? Allah membentuk dirinya menjadi manusia, lahir lewat Maria. Nah, gambar Allah itu menjadi rupa Allah. Yang tadi tidak kelihatan menjadi kelihatan. Rupa Allah itu yang kelihatan. Ya. Filipi 2 ayat 6. Nah, saat itulah saat Allah menjadi manusia, ya, namanya yang didiamkan selama berabad-abad, ya, nama Allah itu, ya, baru diungkapkan. Nama Allah itu diberikan kepada manusia yang dilahirkan oleh Maria, yang diberi nama Yesus. Ternyata nama Allah itu adalah Yesus. Ya. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Juga dalam Lukas, ya, Lukas 1 ayat 31, ya. Antara 31 dan 35, 31, ya. Jadi, nama Allah itu diberikan kepada manusia itu. Manusia itu adalah Allah yang dibentuk. Bingung? Nah, kalau belum nyampe ya berdoalah, ya. Hal yang begitu simpel, ya. Kalau sampai tidak dimengerti, ya, itu ada selubung, pasti ada selubung. Karena tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang bisa membukakan itu, menyingkapkan adalah Yesus. Karena dialah yang mengilhami penulisan Alkitab. Ya. Jadi kesimpulannya, gambar Allah itu, ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah itu. Gambar Allah itu adalah firman, ya. Gambar Allah itu adalah Tuhan Allah, ya. Nama dirinya masih disembunyikan miliaran tahun, ya. Setelah firman jadi manusia, barulah diungkapkan. Ternyata nama Allah itu adalah Yesus. Itu nama diri Allah, Yesus. Sebab itu, ya, bertekuk lutut semua yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nama itu nama yang berkuasa, itu bukan nama sembarangan. Sudah jelas bukan? Jadi gambar Allah itu, ya, ternyata adalah firman, ya, yang adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat rupa Allah. Tadi sudah disinggung, ya, tetapi akan saya pertegas lagi. Manusia diciptakan menurut gambar, sudah, ya. Menurut gambar itu menurut firman, ya. Nah, itu rohnya, ya. Sekarang rupa Allah. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pada saat firman menjadi manusia, ya, gambar Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan, rupa manusia. Kan menjadi manusia, ya kan? Nah, inilah yang kelihatan rupa itu, rupa Allah. Demikian juga tentang rupa Allah. Hanya Alkitab yang menulis dalam Filipi 2 ayat 6. Tadi itu rupa Allah adalah Allah dibentuk menjadi manusia. Manusia itulah rupa Allah yang kelihatan. Ya. Sekali lagi, ya, bukan saya yang mengatakan Allah dibentuk, tetapi Allah sendiri melalui Yesaya 43 ayat 10.
Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nah, barulah pada saat itu dinyatakan bahwa nama Allah adalah Yesus. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, sebelum saya mengakhirinya. Rupa Allah itu adalah yang kelihatan, ya. Saya bacakan saja supaya lebih mengena ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dari rupa Allah menjadi seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas bukan? Ya. Yesus manusia itu setara Allah, tetapi bukan Allah. Ya, itu yang harus dimengerti. Jadi jangan ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Tidak. Allah tidak mempunyai tubuh fisik ya. Allah itu roh. Ya. Sebab itu ya, Yesus itu setara Allah, tetapi bukan Allah. Ya. Dan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati. Itu mati di kayu salib. Nah, rupa manusia inilah yang mati di kayu salib. Maksud saya, inilah rupa ya, yang Allah sendiri membentuk dirinya ya, menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Ya, jadi bukan Allah yang mati, tetapi manusia yang mati di kayu salib. Untuk apa? Sebagai korban tebusan manusia berdosa. Jelas bukan? Jadi kesimpulannya ya, saya ambil dulu ya. Gambar Allah adalah firman Allah yang tidak kelihatan ya, yang ada di sorga, mempunyai nama Yesus. Nah, dia adalah Allah ya. Rupa Allah adalah firman yang adalah Allah yang menjadi manusia lewat perawan Maria, diberi nama Yesus yang adalah nama Allah yang di surga. Ya, pada saat yang bersamaan ya, ada Allah di surga yang bernama Yesus. Pada saat yang sama ya, ada Allah yang dibentuk menjadi manusia ya, yang diberi nama juga Yesus. Ya. Manusia yang di bumi di Israel sana diberi nama Yesus saat itu. Ya. Kalau sekarang sudah tidak ada manusia itu. Sudah bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Karena dia adalah firman yang adalah Allah. Pada saat kebangkitannya, dia kembali ke surga menjadi Allah. Ya. Jadi, manusia diciptakan menurut gambarnya, nah, Kejadian 1 ayat 27, ya, dan rupa Allah, Kolose 1 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14, sama-sama bernama Yesus, ya, nama yang didiamkan selama berabad-abad dan baru dinyatakan pada saat firman
yang adalah Allah menjadi manusia. Sederhana sekali bukan? Ayat Alkitab begitu sederhananya dan mudah dimengerti. Ya, sebab itu baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Shalom.